Hai semua, Assalamualaikum. Siapa di sini yang mikir kalau bikin bolu karamel atau bolu sarang semut harus selalu menggunakan oven? Padahal tidak ya, cuman pakai wajan saja sudah bisa menghasilkan bolu karamel yang anti gagal. Nah, ini saya bikin hanya pakai 3 telur saja, hasilnya tetap lembut, kenyal, dan full bersarang. Nanti saya akan bagikan beberapa tipsnya supaya berhasil. Jadi, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Untuk langkah pertama, kita akan buat air karamelnya dulu. Siapkan gula pasir sebanyak 250 gram, tapi tuangkan ke dalam wajan hanya sebagian saja. Kemudian, gula pasirnya ini akan kita panaskan menggunakan api kompor yang kecil sampai gulanya mencair dengan sempurna. Kalau gulanya sudah ada yang mulai mencair seperti ini, wajannya cukup kita goyang-goyangkan saja dan tidak perlu kita aduk menggunakan spatula. Jika gulanya kita aduk nanti akan membentuk gumpalan gula, maka gulanya akan mencair lebih lama. Jadi, untuk tipsnya dalam membuat air karamel, gulanya cukup kita cairkan sebagian saja, tidak perlu diaduk, wajannya cukup kita goyang-goyangkan. Nah, kalau gulanya sudah mencair dengan sempurna, baru kita aduk menggunakan spatula dan tuangkan air panas sebanyak 200 ml. Tambahkan air panas secara bertahap sambil terus diaduk. Pada tahap ini harus hati-hati ya bun, karena lumayan panas. Ketika menambahkan air panas seperti ini, tapi masih banyak gumpalan gula, tandanya gula belum mencair dengan sempurna. Jika semua air panasnya sudah selesai dituangkan, lalu tambahkan sisa gula pasir tadi. Nah, ini juga merupakan salah satu tips supaya air karamel yang dihasilkan tidak terlalu pahit. Kalau gula pasirnya sudah kembali larut dengan sempurna, api kompor bisa dimatikan dan tunggu sampai dingin dulu sebelum air karamelnya digunakan. Untuk langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wadah 3 butir telur, gunakan telur suhu ruang. Selanjutnya, tambahkan susu kental manis sebanyak 2 saset. Untuk rasa yang original, Bunda bisa gunakan susu kental manis putih seperti ini, tapi kalau mau hasilnya agak sedikit coklat, bisa gunakan susu kental manis coklat. Selanjutnya, tinggal kita aduk menggunakan whisker, tidak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur saja. Jika sudah tercampur dengan rata, kemudian tinggal tambahkan tepung tapioka sebanyak 80 gram. Ada tepung terigu 80 gram juga. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh baking soda. Kemudian tambahkan juga vanili, bisa gunakan vanili bubuk atau vanili cair. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Pada tahap ini, pastikan tepungnya sudah tercampur dengan rata dan tidak ada lagi gumpalan tepung. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, kemudian tinggal tambahkan air karamel yang sudah kita buat tadi. Pastikan untuk air karamelnya sebelum digunakan sudah dalam keadaan dingin. Kemudian ini kita aduk lagi, cukup pelan-pelan saja. Jika sudah tercampur rata, kemudian tinggal tuangkan sisa air karamelnya. Jadi, supaya bolu karamelnya tidak pahit, jangan lupa tips membuat air karamel yang sudah saya bagikan tadi ya bun. Selanjutnya, tinggal tambahkan margarin yang sudah dilelehkan sebanyak 70 gram. Kemudian, ini kita aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Nah, ini adonan bolu karamelnya sudah jadi dan sudah siap untuk digunakan. Untuk langkah selanjutnya, siapkan cetakan, saya gunakan loyang ukuran 20. Sebelum digunakan, loyangnya sudah saya olesi dengan sedikit Carlo atau bisa juga menggunakan olesan margarin. Kemudian tinggal tuangkan adonan ke dalam cetakan dengan cara disaring seperti ini, supaya tekstur dari adonannya lebih halus. Oh iya bun, untuk tipsnya supaya hasil bolu karamelnya tidak berkulit, cukup olesi loyang dengan sedikit Carlo atau dengan sedikit margarin. Kalau Bunda ingin samaan dengan olesan loyang yang saya gunakan, nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya. Nah, ini adonan bolunya sudah siap dipanggang, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam wajan. Lanjut, ini kita panggang menggunakan api paling kecil dalam keadaan terbuka, jadi nggak perlu ditutup dulu ya bun. Untuk tips supaya full bersarang, biarkan wajannya tetap terbuka sampai buih pada bolunya berkurang seperti ini. Nah, ini buih pada bolunya sudah berkurang, kemudian wajannya bisa kita tutup, kemudian kita masak lagi sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah 15 menit dipanggang, kemudian tutup wajannya bisa dibuka,
Lalu lakukan tes tusuk, kalau seandainya tidak ada lagi sisa adonan yang lengket, tandanya sudah matang ya. Kemudian tinggal diangkat dan dikeluarkan dari wajan. Sebelum bolunya dikeluarkan dari cetakan, tunggu dulu beberapa saat hingga uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, kemudian bolunya bisa kita keluarkan dari cetakan. Sebelum dikeluarkan, tidak perlu kita sisir bagian pinggirannya, cukup goyang-goyangkan loyang kayak gini saja ya. Maka bolunya akan terlepas dari loyang dengan sendirinya. Nah, ini kelihatan ya bun, kalau bolunya sama sekali tidak lengket di loyang. Kemudian bolunya bisa kita keluarkan dari cetakan dan hasilnya seperti ini ya bun, sama sekali di bagian dasarnya tidak ada yang lengket. Alhamdulillah ini bolu karamel atau bolu sarang semutnya udah matang. Bolunya beneran sangat lembut, kenyal. Sebelum dipotong pun ini bolunya udah kelihatan full bersarang ya. Oh iya bun, sebelum dipotong pastikan dulu bolunya sudah beneran dingin. Jadi bikin bolu karamel anti gagal tidak harus selalu menggunakan oven ya bun. Sekarang kita lihat untuk tekstur di bagian dalamnya seperti ini beneran full bersarang ya. Untuk teksturnya ini sangat lembut dan kenyal dan manisnya pun juga sangat pas. Jadi mulai sekarang Bunda jangan khawatir lagi ya kalau mau bikin bolu karamel tetapi tidak punya oven bisa menggunakan cara ini. Dan yang pasti jangan lupa dengan tips yang sudah saya berikan supaya hasilnya tidak gagal. Selamat mencoba di rumah ya Bun. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.